Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Dondo dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, sebelum melanjut ke dalam video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Baiklah, di sini saya akan membahas peran Sultan Amai dalam penyebaran Islam di Gorontalo. Masuknya Islam di Gorontalo tidak terlepas dari masalah kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo mencapai kemajuan pada masa pemerintahan Raja Ilahudu Uloli hasil perkawinannya dengan putri Layo Lembango dari Uloli. Lahir Nihudu, putri Nihudu melahirkan Dedu putra dan darinya melahirkan Amai sebagai raja kerajaan Gorontalo yang pertama menerima agama Islam dan sebagai cikal bakal masuknya Islam di Gorontalo. Islamisasi di kerajaan Gorontalo tidak terlepas dari peranan Raja Amai, salah seorang pewaris Ilahudu sebagai raja Gorontalo pertama yang mengantar kerajaan Gorontalo mencapai masa keemasan. Ketika melakukan kunjungan sebagai seorang raja di kerajaan Tamalate Tomini, melakukan pertemuan dengan Boninato, Raja Gumacula Palasa, menawarkan agar masyarakat kerajaan Tamalate untuk melakukan transmigrasi ke Gorontalo untuk melakukan pembukaan lahan pertanian perkebunan di Gorontalo dan pada pertemuan ini Raja Amai bertemu dan jatuh cinta pada Putri Aotamo, Putri Boninato. Akhirnya berlanjut, Raja Amai melamar putri tersebut dan diterima dengan dua persyaratan, yaitu Raja Amai harus menganut Islam dan mengembangkan Islam di Gorontalo. 2. Seluruh rakyat Gorontalo wajib menganut Islam. Dengan persyaratan tersebut diterima oleh Raja Amai, dan dengan demikian peresmian dan mempersunting Putri Aotango. Dengan demikian Raja Amai resmi menjadi seorang muslim dan menantu Raja Boninato dari kerajaan Tamalate. Peran Sultan Amai dalam penyebaran Islam. Sultan Amai memerintah pada tahun 1532 dan 1350 Masehi. Kalau dilihat proses awal Islamisasi, meletakkan Sultan Amai seorang yang pertama menerima dinul Islam, seorang raja yang membawa dan mengembangkan Islam di kerajaan Gorontalo, menjadikan kerajaan Gorontalo sebagai kerajaan Islam Islam. Wajar kalau disebut raja yang pertama disebut sultan di kerajaan Islam Gorontalo. Dalam mensosialisasikan Islam di kerajaan Gorontalo, Sultan Amai bersama rombongannya yang berasal dari Palasa kerajaan Tamalate Tomini melakukan kegiatan, yaitu melaksanakan sholat zuhur pertama di pemukimannya di Hunto, mendirikan Masjid Hunto yang akhirnya dinamakan Masjid Hunto Sultan Amai. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa seharusnya Masjid Hunto Sultan Amai dijadikan pusat pendidikan dan pengembangan Islam. Artinya pusat kegiatan pemahaman dan pendalaman ilmu Islam, karena hal ini merupakan hal yang mendasar dalam ajaran Islam, iman dan Amai, dan menjadi sumber utama peradaban orang Islam pada masa pemerintahan Sultan Amai. Pada dinamika pengembaraan peradaban Islam, Sultan Amai menggunakan pendekatan adaptif dengan prinsip sata topa tupanga atau adati, cara bertumbuh pada adat. Pada masa pemerintahnya didampingi oleh 8 raja dan dari Palasa, berhasil membuat 185 macam pola adat yang merupakan alkulturasi kultur masyarakat kerajaan Gorontalo dengan kultur kaum muslim yang Islami, antara lain adat perkawinan, penyelenggaraan jenazah, pelaksanaan ibadah, mengatur hubungan sesama, pembinaan remaja kesenian, dan bernafaskan Islam, kerukunan antar rakyat dan pemerintah, kerukunan hidup, penghormatan terhadap tamu sosial rumah tangga, dan pembinaan sosial keagamaan. Di samping itu, Sultan Amai juga menjadikan kesenian sebagai media pengembangan budaya dan peradaban Islam. Antara lain, kesenian yang berhubungan dengan kematian, yaitu pantun agama yang berisi nasihat bahwa semua makhluk hidup pasti akan menghadap kematian. Pujian
terhadap para leluhur dilantungkan untuk mengiringi pengantaran batu nisannya ke kubur. Gendering yang dibunyikan menjemput tamu pada upacara pemakaman seorang pejabat negeri. Kesenian yang berhubungan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu berupa zikir tentang kelahiran Nabi. Kesenian yang berhubungan dengan perkawinan antara lain hataman Quran dilakukan pada malam pesta perkawinan.